Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Pertemuan kali ini, pertemuan kedua ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan pertama di mana kami sudah mengirimkan SAP dalam bentuk PDF yang nantinya sudah didistribusikan kepada masing-masing kelompok, di mana di dalam pertemuan pertama adalah temanya tentang mengangkat perempuan sebagai presiden atau al-imam al-uzma, khalifah atau kepala negara. Ya. Materi kita adalah, mata kuliah kita adalah masail fikih hukum tata negara yang bisa disebut dengan fikih siyasa dusturiyah. Ya. Dalam hukum tata negara, menurut para pakar ada yang mengatakan bahwa hukum tata negara adalah serangkaian kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang tujuh jabatan dalam negara. Antara lain jabatan-jabatan dalam susunan ketatanegaraan atau negara yang tertentu, suatu negara yang tertentu, ya. Antara lain jabatan yang terkait dengan lembaga negara, dimaksud di dalam KAP MPR nomor 1 MPR tahun 73 atau di dalam pasal 44 Undang-Undang Sementara tahun 1950, ya. Kemudian yang terkait dengan jabatan lembaga negara yang dimaksud di dalam KAP MPR nomor 1 MPR tahun 73, ya. Kemudian yang kedua adalah lembaga di negara, termasuk presiden, DPR, DPA, kemudian BPK dan MA, ya. Yang kedua adalah kaidah-kaidah yang mengatur tentang terkait dengan pembentukan dan pengadaan jabatan-jabatan, ya. Itu juga adalah bagian daripada hukum tata negara, ya. Menurut Maurice Ruperger disebutkan dalam bukunya Teori dan Praktek Tata Negara bahwa cara pengisian jabatan itu antara lain turun-temurun, kooptasi, penunjukan, pemilihan secara langsung atau tidak langsung, perebutan kekuasaan. Itu adalah beberapa cara pengisian jabatan negara. Berikutnya adalah yang dibahas dalam hukum tata negara adalah tugas-tugas jabatan, ya. Itu diubah di dalam KAP MPR nomor 1 tahun 1983 yang menyatakan tentang menetapkan undang-undang dasar, kemudian menetapkan GBA dan memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Kemudian yang terkait dengan wewenang hukum jabatan dimuat di dalam pasal 4 tahun MPR, disebutkan ada 9 kewenangan MPR, ya, membuat urusan jabatan oleh lembaga lain, termasuk menetapkan KBN, memberikan penjelasan dan bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan majelis. Bentuk keputusan MPR ada 3 macam, adalah Undang-Undang 45, ketetapan MPR, keputusan MPR, ya. Di sini ada istilah keputusan dan ketetapan. Ketetapan adalah bukan hanya berlaku untuk MPR, tapi juga berlaku mengikat keluar. Tetapi kalau keputusan adalah mengikat ke dalam, ya. Ini adalah termasuk bagian daripada bahasan tentang hukum tata negara, ya. Kemudian juga membahas tentang hubungan kekuasaan jabatan antara satu dengan yang lain. Contohnya adalah hubungan pemerintah pusat dengan daerah, DPR dengan presiden, MA dengan presiden, ya. Berikutnya adalah batasan organisasi negara dan bagaimana serta tugas-tugas dan kewajibannya. Batasan itu menyangkut hak dasar, ya, HAM, menyangkut bila ada mengikat peraturan-peraturan yang mengikat, ya, mengikat peraturan perundang-undangan dibagi dalam 3 bagian, yang mengikat pribadinya, yang mengikat dalam waktunya, dalam mengikat dalam ruang, ya. Kemudian menurut Bradley, HDN adalah peraturan tentang alat kereklaman negara dan susunannya
hubungan alat kelengkapan negara satu sama yang lain, peraturan yang berkenaan dengan fungsi dan alat-alat kelengkapan negara. Berikutnya adalah bahwa mata kuliah kita adalah masail fiqhiyah hukum tata negara. Maka ini sekali lagi akan saya jelaskan tentang pemahaman tentang persoalan fikih ya. Dalam pertemuan kemarin sudah saya jelaskan makna fikih secara bahasa adalah pemahaman yang mendalam. Kemudian fikih adalah sebagai salah satu disiplin ilmu yang mempelajari pemikiran dan pemahaman para ahli fikih dan praktek dunia Islam berkenaan dengan hukum yang dinilai sesuai dengan hukum yang adalah ditarik dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah atau setidaknya tidak bertentangan dengan kedua sumber tersebut ya. Hal ini disebutkan di dalam Suyuti kalau satu bilang tentang bukunya beliau. Kemudian substansi fikih adalah sering disebut dengan namanya hukum Islam. Jadi fikih itu sering disebut dengan istilah lain dengan namanya hukum Islam ya. Yang oleh As-Siddiqi disebutkan bahwa fikih adalah koleksi dari upaya para fuqaha. Fikih adalah koleksi dari upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam atas kebutuhan ya, atas kebutuhan masyarakat ya. Konfigurasi daripada produk pemikiran fikih atau hukum Islam itu yang kita kenal dalam perjalanan sejarah adalah terdiri dari kitab fikih, fatwa hukum, peraturan keputusan pengadilan, mahkamah syariah dan juga peraturan perundang-undangan di negara Muslim ya. Jadi dengan pendekatan secara proses dapat dikatakan bahwa fikih adalah merupakan usaha konkretisasi konsep-konsep syariah Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Hadis memanfaatkan dari kisah yang berizikan pada nalar mustahid guna menghasilkan formula hukum yang positif yang siap diamalkan bukan sebagai doktrin daripada teoritik ya. Itu adalah fikih ya. Kemudian terkait dengan tema kita adalah perempuan sebagai mengangkat perempuan sebagai presiden ya, atau kepala negara. Bagaimana dalam pandangan fikih ya, karena ini adalah masuk masalah-masalah yang kontroversi. Jadi tema tentang perempuan menjadi presiden ini adalah sebuah tema yang kontroversi, sebuah kajian yang sangat sensitif ya, kajian yang sangat genit ya ketika misalnya mendekati tentang pelaksanaan pilkada, pilgub dan juga presiden ya. Karena itu adalah isu-isu yang sangat kontroversi ya. Bagaimana dari pandangan fikih terhadap pengangkatan perempuan sebagai kepala negara atau presiden ya. Ada beberapa istilah tentang kepala negara atau al-imam atau al-imamah ya. Ada lagi yang namanya al-khilafah atau al-khalifah ya. Kemudian ada lagi yang namanya al-wilayah atau al-wali ya. Wilayah, ada imamah, ada khilafah, kemudian ada al-imarah ya. Kalau imamah orangnya adalah namanya al-imam ya. Kemudian al-khilafah orangnya adalah khalifah ya. Jabatannya adalah khilafah ya. Kemudian al-wilayah jabatannya adalah al-wali ya. Waliul amri ya. Istilah yang populer ya, awalnya adalah namanya al-khalifah ya. Ya. Al-khalifah ya. Nah, itu adalah jabatan yang populer pada awalnya ya. Khalifah Abu Bakar, karena makna khalifah adalah sebagai pengganti ya. Kemudian ada istilah namanya al-imarah, orangnya adalah amir, dan itu adalah semacam idiom ya atau mana muradifat ya. Dan muncul istilah al-imarah itu adalah amir adalah pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika para sahabat memanggil beliau dengan ya Amirul Mukminin ya. Itu sebutan pengembangan otoritas dari waliul amri ya, Amirul Mukminin ya. Kemudian
bagaimana landasan teologis ya dan yuridis terhadap kepemimpinan negara dalam Islam dan hukum tata negara ya. Kalau kita melihat kepada hukum tata negara di Indonesia, di mana tentang pengangkatan atau penunjukan perempuan sebagai presiden, kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa ada aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk bisa mengangkat perempuan sebagai presiden ya, atau mencalonkan diri sebagai presiden ya. Dalam Undang Dasar 45 ada pasal yang ada aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana pengangkatan dan pemberhentian daripada presiden ya. Disebutkan di dalam pasal 6 ya. Disebutkan di dalam pasal 6 bahwa dalam dalam TAP MPR nomor 1 tahun 73 tentang kedudukan hubungan kerja negara ya, bahwa penunjukan dan pemberhentian kepala negara ya, penunjukan dan pemberhentian kepala negara itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan pengangkatan kepala negara. Disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 6 ayat 2 pasal 6 ayat 2 dan TAP MPR nomor 2 tahun 1974 ya, tentang cara pemilihan presiden dan wakil presiden ya. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa negara yang dapat diangkat sebagai presiden harus telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang 45 pasal 6 ayat 1 dan TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1973 pasal 1 diganti sebagai berikut ya. Pertama, adalah warga negara Indonesia telah berusia 40 tahun, bukan orang yang sedang dicabut haknya untuk dipilih menjadi dalam pemilihan umum, pertama ketuaan yang Maha Esa. 5 adalah setia kepada Pancasila Proklamasi 17 Agustus 45, Pancasila dan Undang-Undang 45. Yang 6, bersedia menjalankan haluan negara menurut garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, oleh Majelis dan putusan-putusan Majelis, berwibawa, jujur, cakap, adil, dukungan dari rakyat yang tercermin dalam majelis, tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam segala kegiatan menjadi kepala negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu di dalam TAP MPR pasal 6 ayat 1 dan TAP MPR nomor 2 tahun 1973. Kemudian dan juga tidak terlibat gerakan P30S atau organisasi yang terlarang. Yang ke-13, tidak menjalani pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat dirubah karena tidak pidana yang diancam pidana kurang-kurangnya 5 tahun. Yang ke-14, tidak terganggu jiwanya ingatannya ya. Yang kedua adalah calon presiden yang diusulkan oleh fraksi secara tertulis dan diusulkan kepada masing-masing melalui fraksi dengan persetujuan calon ya. Yang C adalah diadakan pemungutan suara oleh MPR guna menentukan siapa yang berhak menjadi presiden. D, pemilihan dilakukan di MPR dengan syarat memenuhi kuota quorum yang telah ditentukan. E, setelah terpilih calon dilantik menjadi presiden oleh MPR dengan mengucapkan sumpah ya. Dalam tahun 2004 Undang-Undang 45 telah mengalami perubahan yang setelah 3 tahun sebelumnya pada setiap tahunnya mengalami perubahan ya. Kemudian
di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 ya, yang dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2004. Ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2008 yang dijadikan acuan untuk pemilihan presiden tahun dan wakil presiden tahun 2009 dan 2014 ya. Aturannya adalah Undang-Undang 45 pasca amandemen dan Undang-Undang tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Selanjutnya disilakan lagi dalam teknis pelaksanaan oleh peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum ya. Secara singkat, peraturan yang mengangkat paket pasangan presiden dan wakil presiden dijelaskan sebagai berikut. Satu adalah warga negara yang akan menjadi presiden, wakil presiden harus telah memenuhi syarat yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang 45 pasal 6 dan pasal 6A dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 pasal 5 dengan demikian sebagai berikut. Satu, bertahu ketuhanan Yang Maha Esa, warga negara Indonesia sejak lahirnya tidak pernah menerima keluarga negara lain karena keadaannya sendiri, tidak pernah ketika tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tidak pidana berat lainnya. 4, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. 5, bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan Indonesia. 6, tidak telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. 7, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. 8, sedang tidak menyatakan filing berdasarkan putusan pengadilan. 9, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. 10, terdaftar sebagai pemilih. 11, memiliki nomor NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. 12, belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dan dalam jabatan yang sama. 13, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 45, serta cita-cita proklamasi 1745. 14, tidak pernah jatuh hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum dan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 15, berusia kurang-kurangnya 35 tahun. 16, berpendidikan yang paling rendah, tamat sekolah SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, dan bentuk lain sederajat. 17, bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang-orang yang terlibat langsung dalam G13 PKI, dan dapat memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Indonesia. Ya. B. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, serta pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Setelah terpilih, calon nanti menjadi presiden dan wakil presiden dengan mengucapkan sumpah. Itu adalah beberapa persyaratan pengangkatan wakil presiden dan wakil presiden pengangkatan presiden dan wakil presiden. Yang menjadikan persoalan adalah bagaimana kalau presiden itu adalah seorang perempuan. Ya. Ini dari perspektif fikih, dari perspektif hukum fikih. Ya. Karena tentunya antara perspektif hukum tata negara dan Undang-Undang Dasar 45 berbeda dalam perspektif hukum Islam. Ya. Terkait dengan persyaratan bahwa di dalam hukum Islam ada persyaratan, yaitu salah satu syarat adalah tidak seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Ya. Oleh karena itu maka menjadikan masalah dari sisi hukum, karena perempuan menjadi presiden dalam presidensi adalah menjadi debatable di kalangan para ulama. Ya, di kalangan para ulama. Kemudian terkait juga tentang persoalan hal-hal yang terkait dengan dalil-dalil secara teologis, tentang landasan teologis, tentang landasan teologis dan landasan yuridis kepemimpinan negara dalam Islam. Ya. Kepemimpinan negara dalam Islam. Tadi sudah dijelaskan bahwa terminologi daripada pemimpin, ya, atau kepemimpinan dalam Al-Quran ada beberapa terminologi yang berkembang. Ada namanya imam,
ada istilahnya adalah al-imamah, ya. Orangnya adalah imam. Khalifah istilahnya adalah jabatannya adalah khilafah. Al-wali adalah al-wilayah, ya. Al-wilayah atau dan ulil amri, ya. Wali atau ulil amri. Dalam terkait dengan istilah imam, terminologi ini diulang-ulang di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali, ya, dalam 7 surat yang berbeda, ya. Antara lain dalam surat kata al-imam atau al-imamah, ya, sebanyak 5 kali dalam 4 surat, ya. Antara lain dalam surat Al-Hijr ayat 79, ya. Allah menyebutkan, kemudian di dalam surat Yasin ayat 12, ya. Fangtaqamna minhu wa innahuma labi imamin mubin, muncul kata-kata imam. Dalam surat Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athara kulli nafsin fi imamin mubin. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 124, istilah imam muncul lagi. Wa yutala Ibrahim rabbuka liman bi fatamahu qala inni ja'iluka linnasi imama, ya. Kemudian dalam surat Hud ayat 17, ya, Allah menyebutkan awaman kana ala baiti min rabbi wa yaqtulu wa syahidun minhu wa man qablahu kitabu Musa imama wa rahmah. Dalam surah Al-Furqan ayat 74 juga muncul lagi istilah imam. Walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya. Ada istilah imam, ya. Jadi imam, khalifah itu adalah terminologi yang sama, ya, yang sepadan atau semakna, ya. Kemudian dalam surat Al-Kahf, ya, jika disebutkan kata imam, wa min qablihi, ya, imaman kitabu Musa imama wa rahmah, ya. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 1 disebutkan yauma yad'u kullu unasi bi imamihim faman utiya kitabahu yamini fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Itu adalah istilahnya, ya. Ada lagi istilah namanya al-a'immah. Al-a'immah ini adalah jamak dari imam. Disebutkan dalam beberapa ayat, dalam surat At-Taubah ayat 12, ya. Wa innaka tu'imanu ba'da ibadiyati wa tu'anu fi dinikum faqalu a'immatul kufri, bukan dengan imam tapi dengan menggunakan jamak. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 73, Allah menyebutkan wa ja'alna a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim bil khairat wa iqamas salati wa itaz zakat wa kanu bi ayatina abidin. Ya. Dalam surat Al-Qasas, ya, ayat 5 Allah menyebutkan wa nuridu an namussa 'alal ladzina yastatifu lalu manaj'alukum a'immatan wa naj'alul warisin. Muncul kata-kata a'immah. Dalam surat As-Sajdah muncul lagi itu. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Itu istilah imam dan a'immah yang muncul di dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian kata khalifah yang semakna dengan imam muncul di dalam beberapa dalam 7 kali dalam Al-Quran yang disebut dalam 6 surat. Antara lain dalam surah Al-Baqarah ayat 30, ayat qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi khalifah sebagai pengganti kan Rasulullah dalam melaksanakan misi agama dan melaksanakan tata urusan pemerintahan, ya. Dalam surat As-Sadd ayat 26 muncul lagi kata-kata ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Jadi muncul kata-kata khalifah, ya. Ya. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 165 Allah menyebutkan bahwa alladzi ja'alakum khalaifa. Jadi khalifah jamaknya khalaif, ya. Kemudian dalam surat Yunus ayat 14 muncul lagi dengan kata khalaif jamaknya khalifah. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi linanzura kaifa ta'malun, ya. Dalam Al-A'raf ayat 69 Allah menyebutkan wa ajibtum aw ajitu an ja'akum dzikru min rabbikum ala rasulin minkum liyunzirakum
Wadkuru ija'alakum khulafa, jadi khalifatun khulafa. Ya. Dalam surah An-Naml ayat 62, Allah menyebutkan amma yujibul mutarr. Adapun orang-orang yang mengabulkan, ya, orang-orang yang memperkenankan mengabulkan doanya orang-orang yang tersakiti, ya, orang yang terpaksa, orang yang tertindas. Tidak ada Allah apabila berdoa, wa yasibu su'an, Allah menghilangkan kesusahan, wa yaj'alakum khulafa fil ardh. Allah menjadikan mereka para pemimpin. Khalifah itu pemimpin, para pemimpin. Khalifatun khalaif itu adalah terminologi lain daripada presiden atau kepala negara atau khalifah atau amir, ya, itu adalah terminologi yang sama. Kemudian ya, ada lagi namanya ulil amri, ya. Dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu ulil amri minkum. Ya, apa makna ulil amri? Ya, di dalam beberapa tafsir ada yang memberikan makna yang mengaitkan ulil amri adalah pemimpin politik dalam arti kepala negara atau kepala pemerintahan. Ya. Di dalam Al-Quran terulang 2 kali, An-Nisa 59 dan 83. Tadi sudah saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulil amri minkum. Amri sini adalah kepala negara atau kepala pemerintahan. Dalam surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrun min amri wa fi ataubi wala ratu ila rasul walil amri minhum. Bila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka akan lalu menyiarkan, dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri, di antara mereka tentulah orang-orang yang mengetahui kebenarannya. Ini muncul juga kata-kata ulil amri, ya. Walaupun memang di dalam makna ulil amri ini para mufassir juga berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan ulil amri di dalam 2 ayat di atas, ya. An-Nisa tadi An-Nisa 59 dan 83 ini para ulama berbeda dalam memberikan tafsir makna ulil amri. Namun pandangan mayoritas pandangan di antara para ulama tadi memberikan makna bahwa ulil amri adalah pemimpin politik atau yang memiliki keterkaitan dengan bidang politik, ya. Ada beberapa nukilan mendapat tafsir dalam kitab tafsirnya masing-masing. Siapa sebenarnya makna ulil amri itu? Kita lihat di dalam tafsir At-Tabari misalnya, salah satu kitab tafsir yang klasik ini, At-Tabari yang ditulis oleh seorang ulama besar, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, dan kitab ini adalah menjadi rujukan para mufassir, ya. Menyebutkan bahwa takwil berbeda, ahli takwil berbeda pandangan mengenai ulil amri, ya. Ada yang mengatakan sekelompok ulama menyebutkan bahwa ulil amri adalah al-umara, jadi para pejabat. Al-umara itu para pejabat, ya. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa ulil amri adalah ahlul ilmi wal faqih. Mereka orang-orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fikih. Itu mana ulil amri, ya. Kemudian sebagian lagi yang berpendapat bahwa ulil amri adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Yang dimaksud dengan ulil amri itu An-Nisa ayat 54 dan ulama berikut tadi itu. Kemudian ada lagi sebagian ulama yang memberikan pendapat bahwa ulil amri adalah Abu Bakar dan Umar, ya. Bisa lihat di dalam tafsir At-Tabari juz 5 ayat halaman 147 149. Kemudian di dalam tafsir Al-Mawardi, ya, ada 4 pendapat yang mengartikan tentang mana ulil amri. Apa kepala negara, atau kepala pemerintahan, atau presiden, ya. Itu ternyata mana ulil amri itu mempunyai beberapa makna, ya. Pertama adalah ulil amri adalah bermakna umaro, para pemimpin, ya. Yang konotasinya adalah pemimpin masalah duniaan, ya. Pendapat ini disebutkan diriwayatkan Ibnu Abbas, As-Sa'di, dan Abu Hurairah serta Ibnu Zaid. Imam Mawardi juga berikan catatan bahwa walaupun mereka mengartikannya dengan umaro, namun mereka berbeda dalam pendapat dalam sebab turunnya ayat ini, ya. Kemudian pendapat yang kedua bahwa ulil amri adalah ulama dan fuqaha, ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasul ulil amri minkum. Jadi ulama dan umara, ya. Ini adalah pendapat yang bersumber dari Jabir bin Abdullah dan Hasan al-Atha
dan juga Abi Ali. Ketiga, menurut Imam Al-Mawardi bahwa ulil amri adalah pendapat Mujahid yang mengatakan ulil amri adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Keempat, menurut Imam Al-Mawardi bahwa ulil amri adalah dua sahabat Abu Bakar dan Umar. Ini menurut riwayat Ikrimah tentang makna ulil amri. Kemudian di dalam tafsir yang lain, ya kita jelaskan beberapa pendapat tafsir tentang makna ulil amri. Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsir Al-Maraghi memberikan makna ulil amri adalah umara, ahlu hikmah, ulama memimpin pasukan dan seluruh pemimpin lainnya. Dan ulama manusia yang merujuk kepada mereka dalam hal kebutuhan dan kemaslahatan umum, ya. Jadi, kemudian Imam Al-Maraghi menyebutkan contoh yang dimaksud ulil amri adalah ahlul khali wal aqdi, lembaga legislatif. Itu namanya adalah ulil amri, ya. Dan pemimpin dalam kemaslahatan umum seperti pedagang, petani, buruh, wartawan dan sebagainya. Itu adalah tafsir Al-Maraghi juz 5 halaman 773. Dalam tafsir Al-Razi, ya, Imam Al-Razi mencatat ada 4 pendapat tentang makna ulil amri. Pertama adalah ulil amri adalah khulafaur rasyidin. Yang kedua adalah mengatakan ulil amri adalah pemimpin perang atau syariah. Yang ketiga, ulil amri adalah ulama yang memberikan fatwa dalam hukum syara dan mengajari manusia tentang agama Islam. Keempat adalah adalah imam-imam yang maksum, ya. Itu adalah menurut Fakhruddin Ar-Razi. Dalam tafsir Ruhul Mani, ya, dalam tafsir Ruhul Mani oleh Imam Al-Alusi mengatakan bahwa ulil amri adalah pemimpin kaum muslimin, umara'ul muslimin, pada masa Rasulullah dan sudahnya, ya. Para khalifah, para sultan, para qadhi, hakim, dan yang lainnya. Ada lagi yang memberikan makna ulil amri adalah pemimpin syariah, pemimpin pasukan perang. Ada lagi yang mengatakan menurut tafsir Ar-Ruhul Mani Al-Alusi bahwa ulil amri adalah ahlul ilmi, ya. Kemudian Ibnu Katsir, salah satu tafsir yang masyhur, mengatakan bahwa ulil amri adalah ulama, ya. Ulama, ya. Ada lagi yang memberikan makna kata Ibnu Katsir ulil amri adalah ulama dan umara. Nah, ini adalah beberapa dalil tentang makna pemimpin atau khalifah atau presiden yang terkait dengan surah An-Nisa ayat 54 dan 80. Ayat An-Nisa ayat 59 dan 83 tentang makna wa'atiu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasul wa ulil amri minkum. Bahasan kita adalah terkait dengan topik yang berkaitan dengan masalah mengangkat perempuan sebagai kepala negara. Ya, tadi kepala negara ada istilah namanya khalifah, sebagai al-khalifah, ya, atau sebutkan namanya al-wali, kemudian al-amir, ya, kemudian ada lagi namanya al-khilafah atau al-khalifah. Khilafah adalah jabatannya, orangnya adalah khalifah. Al-imarah, orangnya adalah namanya adalah al-amir. Kemudian al-wilayah, orangnya adalah al-wali. Ada lagi istilah yang namanya adalah al-imamah, ya. Namanya al-imam. Tadi sudah disebutkan berbagai macam sumbernya, ya. Bagaimana kedudukan perempuan, mengangkat perempuan sebagai kepala negara, ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa topik ini adalah topik yang menjadi kontroversi karena banyak beberapa ayat-ayat Quran dan hadis yang bicara tentang posisi perempuan dalam jabatan kepala negara, ya. Ada beberapa kitab yang membahas tentang posisi perempuan di dalam jabatan kepala negara. Ada sebuah kitab berjudul Al-Wiyatul Amma lil Mar'atil Islami, jabatan-jabatan publik bagi perempuan menurut hukum Islam. Ini adalah kitab yang secara spesifik, ya, secara khusus bicara tentang jabatan publik bagi perempuan, ya. Kemudian ada lagi Wilayatul Mahal Qada fil Islam, jadi jabatan perempuan, ya, perempuan dan jabatan-jabatan yang terkait dengan peradilan dalam hukum Islam, ya. Dalam hal ini memang para ulama
para ulama ya ada dua pendapat ya, karena ada beberapa ayat dan hadis yang mereka memberikan penafsiran yang berbeda-beda ya. Di dalam kitab dalam kitab Al-Bidayatul Amalil Mar'ah ini dijelaskan tentang